Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi dengan channel novel kita, novel kesayangan Anda semua. Mohon dukungan subscribe, share dan like-nya, agar channel ini bisa berkembang dan semakin bersemangat untuk menampilkan novel-novel terbaru ya teman-teman. Selamat menikmati dan semoga terhibur ya. Bab 125. Kenapa bisa begini? Ekspresi Jihan perlahan-lahan menjadi semakin dingin. Rian yang memukulmu? Wina dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan dia, tapi Emil. Jihan langsung mengernyit dan berseru, apa yang terjadi? Wina tidak punya pilihan selain menceritakan semua yang terjadi di hotel. Saat Wina bercerita, kerutan di kening Jihan sedikit mengendur. Namun, ketika mendengar bahwa Wina hampir dinodai oleh pengawal yang dibawa oleh Emil, kerutan di kening yang baru menghilang itu kembali lagi. Tanpa pikir panjang, Jihan mengeluarkan ponselnya dan menelepon lagi. Wira, segera urus Emil. Wira Zorat, wakil CEO, yang menerima telepon dari Jihan, dengan cepat dan penuh hormat menjawab, baik. Wina memandang Jihan yang sedang menelepon, sedikit terkejut karena Jihan akan membantunya menangani Emil. Dia membantuku karena tahu ada orang yang hampir menyentuh mainannya, atau karena memang peduli padaku. Tiba-tiba, Wina teringat Emil menyebut nama Wira dan bertanya kepada Jihan, Wira itu, wakil CEO di perusahaanmu. Ketika Jihan mendengar ini, ekspresinya tidak banyak berubah, tetapi matanya bergerak sedikit, lalu mengangguk ringan. Melihat Jihan mengangguk, wajah Wina menjadi muram. Emil berkata bahwa dia telah bekerja sama dengan Wira untuk menipunya, jadi Wina pun mencurigai Wira adalah tuan malam. Apa maksudnya? Apa yang terjadi? Wina ingin bertanya pada Jihan, tetapi dia tidak ingin Jihan tahu bahwa dia telah tidur dengan tuan malam. Dia takut Jihan akan marah, takut Jihan akan menganggap dia wanita nakal. Bahkan lebih takut dengan hinaan verbal Jihan, jadi Wina tidak berani mengatakannya. Jihan melirik Wina yang pucat, lalu menyentuh wajahnya dan berkata, aku tahan dulu. Telapak tangan Jihan yang lebar itu hampir menutupi wajah kecil Wina. Ketika ujung jari Jihan berulang kali mengusap wajahnya, Wina seperti berhalusinasi. Pria di depannya sepertinya sangat peduli padanya, tidak ingin dia terluka sedikit pun. Seolah dia sangat menyayanginya dan mencintainya. Melihat mata Wina terbuka lebar dan menatapnya dengan tidak percaya, Jihan tiba-tiba tersadar, melepaskan tangannya, berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Melalui kaca kamar rawat, Wina melihat bahwa dia sepertinya meminta dokter wanita bernama Lilia untuk memeriksa punggungnya terlebih dahulu. Segera, Lilia masuk dengan membawa banyak peralatan medis. Di bawah tatapan Jihan, dia pertama-pertama memeriksa luka di punggung Wina. Jaringan lunak di punggungmu telah memar. Aku akan memberimu obat pereda nyeri terlebih dahulu, jadi kamu tahan rasa sakitnya. Setelah Lilia selesai berbicara, dia mengeluarkan sebotol salep, mengambil sesendok, meremasnya di telapak tangannya dan mengoleskannya ke punggung Wina. Gerakannya sangat lembut. Tetapi sedikit sentuhan saja sudah membuat Wina sangat kesakitan sampai berkeringat dingin. Jihan melangkah maju, memegang bahu Wina yang gemetar. Panas di telapak tangannya membuat Wina menggertakkan gigi dan menahan rasa sakit itu. Setelah melewati rasa sakit yang menusuk jantung itu, Lilia mengambil darahnya untuk diuji. Setelah semua selesai, Wina sudah sangat kelelahan dan ingin tidur. Tetapi dia menatap Jihan dengan gelisah. Pak Jihan. Wina memaksakan diri untuk terjaga. Dia menatap Jihan, yang sedang duduk di depan ranjangnya dan mengawasinya, dan berkata, bisakah kamu melepaskan Pak Rian dulu? Mendengar Wina masih memikirkan Rian di saat seperti ini, sorot mata Jihan yang melembut itu kembali dingin. Lebih baik kamu peduli dengan dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Jihan berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat sosok yang dingin, sombong, dan jauh itu menghilang dari pandangan, Wina menghela napas tak berdaya.
Jihan masih tetap dingin dan gak berperasaan seperti biasanya. Setelah Lilia menyelesaikan tes darahnya, dia kembali ke kamar rawat dengan membawa hasil laporan, tetapi tidak melihat Jihan. Dia mengira Jihan sudah pergi, jadi dia menyerahkan laporan itu langsung kepada Wina yang terbaring di ranjang rumah sakit. Nona Wina, penyakit gagal jantung kamu sangat serius. Kenapa kamu gak dirawat di rumah sakit? Wina yang sudah beberapa kali mengantuk. Saat mendengar suara Lilia, dia masih bisa bertahan untuk terjaga. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil laporan itu. Rawat di rumah sakit hanya berpindah tempat untuk menunggu kematian. Ada keputusasaan yang mendalam dari suaranya, seolah-olah dia siap dijemput kematian. Lilia telah menemui banyak pasien yang tidak dapat disembuhkan, jadi tidak begitu memengaruhi emosinya. Hanya saja, Wina adalah wanita yang dibawa Jihan, jadi Lilia menjadi lebih sedikit tertarik padanya. Apakah Pak Jihan tahu? Wina menggelengkan kepalanya. Ketika Lilia melihat ini, dia mengerti. Apakah kamu perlu aku memberitahunya? Pertanyaan itu sedikit mengejutkan Wina. Dia mengira Lilia akan memberitahu Jihan secara langsung dan tidak menyangka akan menanyakan pendapatnya terlebih dahulu. Bab 126. Bisa tolong jangan memberitahunya? Bisa. Lilia mengangguk dan lanjut berkata, tapi kamu harus beritahu aku apa hubungan kalian. Lilia pertama kali melihat Jihan begitu perhatian dengan seorang wanita. Hal ini membuatnya sedikit penasaran. Wina menjawab dengan tenang, aku dulu adalah pengganti wanita pujaannya, tapi sekarang, gak ada hubungan dengannya lagi. Lilia tersenyum dan bertanya, wanita pujaan yang kamu maksud itu Winata? Wina hanya mengangguk, sedangkan Lilia tersenyum penuh arti. Lilia terakhir hanya menyuruh Wina beristirahat dan keluar dari kamar rawat. Setelah Lilia pergi, Wina tidak dapat menahan rasa kantuknya lagi, jadi menutup matanya dan tertidur lelap. Tidak tahu berapa lama Wina tertidur. Namun, saat dia bangun, dia melihat Jihan duduk di sebelahnya. Jihan mengenakan sweater turtleneck hitam. Di bawah sinar matahari, kulitnya terlihat cerah dan parasnya sangat menawan. Kemuliaan yang terpancar dari sekujur tubuhnya membuat orang tidak berani menghujatnya dan tidak berani mendekatinya. Jihan sedang membaca hasil laporan pemeriksaan Wina. Jari-jarinya yang ramping terus membalik-balikkan halaman. Mata yang tertuju pada dokumen itu memiliki bulu mata yang panjang. Melihat ekspresi Jihan tidak berubah, sepertinya Lilia sudah membuat laporan palsu. Lilia menepati janjinya, membantu Wina menyembunyikan kondisi penyakitnya, bahkan membuat laporan palsu. Bukankah Jihan sudah pergi? Kenapa dia masih berada di samping ranjangku? Wina memaksa dirinya untuk duduk, tetapi ketika dia bergerak, luka di punggungnya langsung terasa sangat sakit. Jangan bergerak. Melihat Wina sudah bangun dan ingin bergerak, ekspresi Jihan langsung berubah dingin. Dia lalu mengulurkan tangan, memegang bahu Wina dan membantunya berbalik ke samping. Dengan bantuan Jihan, posisi tidur Wina menjadi menyamping, hal ini bisa menghindari luka punggungnya tersentuh. Hanya saja, Wina sekarang sangat haus. Dia ingin minum air. Wina melirik Jihan. Melihat ekspresi Jihan yang tidak begitu senang itu, Wina tidak jadi berbicara. Saat Wina mencoba mengambil gelas air di meja samping, dia mendapati bahwa darah di tangannya sudah dibersihkan dan mengenakan pakaian rumah sakit. Kamu ingin apa? Wina tidak sempat berpikir siapa yang membersihkan tangan dan menggantikan pakaiannya karena suara Jihan yang acuh tak acuh tetapi lembut itu masuk ke telinganya. Air. Setelah mengambil gelas air, Jihan melingkarkan lengannya di pinggang Wina, mengangkat tubuh bagian atas dan menyuapi Wina. Wina menengadah dan menatap Jihan dengan ragu-ragu, dia seolah-olah ingin melihat perubahan ekspresi Jihan. Namun, tidak terlihat ekspresi apapun, hanya ketidakpedulian seperti biasanya. Yang berbeda hanya cara memandangnya lebih lembut daripada dulu. Setelah Wina selesai minum airnya, Jihan dengan perlahan menurunkannya. Gerakannya begitu lembut hingga membuat Wina curiga pria di depannya itu Jihan palsu. Kamu,
Wina ingin bertanya apa yang terjadi padanya. Jihan menatap wajah Wina dan berkata dengan serius, "Aku sudah perintahkan orang untuk menemukan jantung yang cocok denganmu. Kamu tunggulah, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkanmu." Kata-katanya seperti arus hangat yang mengalir perlahan ke dalam hati Wina, membuat Wina tampak melihat secercah harapan. Jika dirinya bukan menderita gagal jantung stadium akhir, Wina pasti akan tersenyum dengan manis dan menjawab, "Ya, aku akan menunggu." Namun, Wina tidak bisa memberikan janji itu, jadi hanya berkata, "Aku sudah mencarinya selama bertahun-tahun, tapi nggak ada yang cocok. Kamu nggak perlu terlalu berharap, aku bisa bertahan hidup dengan obat." Bab 127. Setelah Wina mengatakan itu, raut wajah Jihan tiba-tiba menjadi dingin. "Ku bilang aku akan menyembuhkanmu, jadi jangan menolak." Dengan wajah dingin, Jihan menarik selimut untuk menutupi Wina, lalu duduk di samping sambil lanjut membaca laporan pemeriksaan Wina. Bulu mata yang tebal dan panjang terkulai ke bawah, menutupi matanya yang besar dan hitam itu, sehingga sulit untuk melihat emosi apa yang tersembunyi di mata itu. Akan tetapi, ada sedikit kegelisahan di antara alis yang saling mendekat itu. Begitu dangkal sehingga sukar untuk menyadarinya. Jihan selalu pandai mengendalikan emosinya. Wina tidak bisa memahaminya, jadi dia tidak repot-repot berspekulasi dan hanya berbaring miring. Mereka jarang berduaan dengan tenang seperti ini. 5 tahun bersama, Jihan tidak pernah menemaninya seperti ini. Wina terkadang bertanya-tanya di mana posisinya di hati Jihan. Jika aku hanya pengganti, kenapa dia selalu datang mencariku setelah berpisah? Terutama kali ini, dia benar-benar merebutku dari Rian di depan banyak orang. Kita sudah lama berpisah. Apa dia melakukan seperti itu bukan karena misofobianya? Atau, di dalam hatinya, dia sebenarnya sedikit menyukaiku? Wina tidak berani menyebut kata cinta. Karena pria seperti Jihan tidak akan pernah mudah jatuh cinta pada seseorang. Tiba-tiba, terdengar suara ponsel bergetar dan membuat pikiran Wina yang berkeliaran itu buyar. Jihan mengeluarkan ponsel pribadinya dan melihat nomor yang ditampilkan sebelum menjawab. "Panggilan, Pak Jihan." Terdengar suara Daris dari ujung ponsel. "Video pengawasan sudah dihapus. Nggak ada yang akan tahu keberadaan Nona Wina. Selain itu, kemarin setelah Anda membawa Nona Wina pergi, Rian langsung pingsan, jadi aku mengirimnya ke rumah sakit pusat kota." Apa dia sudah bangun?" tanya Jihan dengan datar. Daris menjawab, "Baru saja." Dia terus berteriak ingin bertemu Nona Wina. "Pak Jihan." Jihan langsung menyela, "Nggak perlu bertemu." Daris tiba-tiba merasa kewalahan dan berkata, "Pak Jihan, dia adalah CEO Grup Gerard. Sekarang pihak mereka mencariku untuk melepaskannya. Aku juga nggak bisa terus-menerus mengirim orang untuk mengurungnya." Intinya adalah Daris hanya bisa menahan Rian untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa selamanya. Setelah berpikir beberapa detik dengan wajah tegas, Jihan akhirnya berkata, "Lepaskan dia." Setelah menutup ponselnya, Jihan menatap Wina yang sedang menatapnya. Sebenarnya, Wina bisa menebak siapa yang Jihan bicarakan, jadi dia tidak bertanya apapun. Selama Jihan bersedia melepaskan Rian, itu sudah cukup. Setelah kondisinya membaik, dia bisa mencari Rian untuk berterima kasih. Jihan terus menatap botol infus sampai semua cairan di dalamnya habis. Kemudian, dia membantu mencabut jarum infus dari tangan Wina. Wina melirik 3 botol infus di samping. Sepertinya harus 3 kali infus lagi. Namun, Jihan mencabut jarum infusnya. "Apa dia nggak ingin aku melanjutkan infus?" Saat Wina di tengah kebingungan, Jihan tiba-tiba membuka selimutnya dan menggendongnya dari ranjang rumah sakit. Wina menatap wajah samping Jihan dan bertanya dengan bingung, "Mau kemana?" Sambil menggendongnya, Jihan menjawab dengan singkat, "Pulang ke rumah." Rumah yang Jihan bicarakan bukan rumah mansion No. 8, melainkan rumah mansion pribadinya. Tempat itu memiliki luas 6 hektare. Di dalamnya terdapat sebuah taman yang luas.
Dari kejauhan serasa berada di lautan bunga. Butuh beberapa menit bagi mobil untuk sampai ke dalam bangunan villa. Hal ini cukup menunjukkan betapa besarnya manor ini. Villa tersebut memiliki gaya barat. Simpel dan cerah, tidak terlalu membosankan dan elegan. Cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Saat Jihan membaringkannya di ranjang yang empuk, Wina baru menyadari dirinya dibawa ke rumah pribadi Jihan. Bab 128. Pak Jihan, kamu. Wina ingin bertanya mengapa Jihan membawa dia ke rumahnya. Akan tetapi, dia tidak tahu bagaimana cara menanyakannya. Dia menunduk, tidak berani menatap pria di depannya. Namun, Jihan memandangnya dengan ringan, seolah bisa membaca pikirannya. Setelah beristirahat beberapa hari, aku akan mengantarmu pulang. Jihan tidak mengatakan alasannya, hanya memberinya sebuah pernyataan. Ketika mendengar bahwa Jihan akan mengantarnya pulang, Wina tidak begitu gugup lagi. Mengenai alasan, Wina merasa Jihan merasa bersalah sudah mencekiknya hampir mati, jadi ingin merawatnya di rumah. Meski alasan ini tidak begitu masuk akal, Wina tidak berani memikirkannya lebih jauh. Setelah membantu Wina berbaring miring di tempat tidur, Jihan memanggil pelayan rumah. Paman Rudi, siapkan makanan yang mudah dicerna, perintah Jihan. Baik, Rudi segera menanggapi dengan hormat, lalu pergi keluar. Begitu Rudi pergi, Jihan memanggil dua pelayan wanita dan meminta mereka menyiapkan beberapa barang yang digunakan wanita dan membantu membersihkan badan Wina. Luka di punggung dan gejala gagal jantung membuat Wina kesakitan untuk beraktivitas. Oleh karena itu dia sangat perlu bantuan orang lain jika ingin mandi. Dia masih memikirkan bagaimana cara meminta bantuannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sudah menyadarinya dan membantunya mengatur semuanya secara detail. Wina merasa sedikit tersentuh. Dia pun mengatakan dengan suara kecil, "Terima kasih." Jihan tidak menjawab, hanya meliriknya, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Jihan duduk di sofa di lantai 2. Dia mengeluarkan laptop dan mulai bekerja. Saat Rudi, kepala pelayan, naik ke atas dengan membawa bubur, Jihan menghentikan pekerjaannya. Dia menengadah dan berkata kepada Rudi, "Berikan padaku." Rudi tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa Jihan akan mengantarkan bubur secara pribadi kepada nona muda di ruangan itu. Pantas saja Jihan duduk di sofa untuk bekerja, ternyata dia sedang menunggu buburnya di sini. Setelah menyadari hal ini, Rudi segera menyerahkan nampan di tangan Jihan dan berkata, "Tuan muda Jihan, hati-hati panas." Jihan mengangguk ringan, berdiri dan berjalan menuju kamar tamu dengan bubur di tangannya. Pelayan wanita di dalam baru saja selesai mengeringkan rambut Wina. Melihat Jihan masuk, mereka segera menundukkan kepalanya dan berjalan keluar dengan tenang. Setelah dimandikan dengan bersih dan riasan wajahnya hilang, Wina terlihat sangat pucat jika bukan karena fitur wajahnya yang cantik, yang menyembunyikan wajah sakitnya. Jihan akan mengira Wina mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Untung saja dia sudah membaca laporan pemeriksaan Wina. Kecuali penyakit jantung bawaan, tidak ada penyakit lain, jadi Jihan tidak terlalu memikirkannya. Jihan meletakkan nampan di meja di samping kasur, mengangkat semangkuk bubur, mengaduknya hingga dingin dan menyuap Wina. "Buka mulutmu." Wina menatapnya dengan tatapan linglung. Dia tidak menyangka orang yang membantunya mengaduk bubur dan menyuapinya adalah Jihan. "Nggak suka." Jihan meletakkan bubur di tangannya ke meja, lalu mengambil bubur kacang hijau dari nampan. Sekali lagi, dia mengarahkan sendok ke mulut Wina dan memberi isyarat untuk membuka mulut. Saat bubur kacang hijau yang hangat menyentuh bibir merahnya, Wina baru tersadar dari ketidakpercayaannya. Wina terlihat sedikit kaku. Dia membuka mulutnya yang kecil itu dan menyesap buburnya sedikit demi sedikit. "Masih mau?" Setelah semangkuk habis, Jihan mengambil semangkuk yang lain dan ingin terus menyuapi Wina. Wina dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah cukup." Jihan lalu meletakkan mangkuk dan mengambil tisu untuk menyeka sudut mulutnya. Semua tindakan itu membuat Wina terkejut. 5 tahun bersamanya,
Jihan tidak pernah merawatnya seperti ini. Sepasang mata Wina terbuka lebar. Dia tercengang menatap pria di depannya. Semua ini tidak terasa nyata baginya. Jihan sama sekali tidak merasa tidak pantas melakukan ini. Dia mengambil tisu dan perlahan menyeka sudut mulut Wina. Selesai menyeka mulut Wina, Jihan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lilia. Dia menyuruh Lilia datang ke villa dengan membawa peralatan medis. Setelah mendengar ini, Wina segera terbangun dari keterkejutannya dan berkata, "Aku cuma perlu istirahat saja. Jadi nggak perlu merepotkan Dokter Lilia." Jihan meliriknya dan berkata dengan arogan, "Merepotkan, atau enggak, akulah yang memutuskan." Wina tidak punya pilihan selain diam dan membiarkan Jihan melakukan apa yang dia inginkan. Bab 129. Saat Lilia tiba, Jihan sudah meninggalkan kamar Wina. Wina merasa tidak enak hati ketika Lilia mengoleskan obat dan memberikan infus. Lilia menatapnya dan tersenyum penuh arti. Nona Wina sangat beruntung. Mungkin yang dimaksud Lilia adalah Jihan memperlakukan Wina secara berbeda. Namun, perbedaan kecil ini mungkin hanya karena rasa kasihan. Bagaimanapun, mereka telah bersama selama 5 tahun. Ketika Jihan tiba-tiba mengetahui bahwa dia mengidap penyakit jantung, tidak peduli betapa dinginnya seseorang, mereka akan menunjukkan sedikit perhatian. Lilia tidak tahu apa yang dipikirkan Wina. Setelah menempelkan selotip di jarum di punggung tangan Wina, dia mengeluarkan beberapa kotak obat dan menyerahkan pada Wina. "Nona Wina sungguh beruntung. Aku kebetulan membeli sejumlah obat untuk penyakit gagal jantung stadium terakhir dari luar negeri. Meskipun obat-obat ini nggak bisa menghentikan kematian, setidaknya akan membantumu menghilangkan rasa sakit." Saat Wina melihat beberapa kotak obat tersebut, hatinya terasa hangat. Meskipun Lilia hanya mengikuti perintah Jihan, dia bisa dianggap sebagai dokter yang baik hati bagi Wina. Setelah meminum obatnya, Wina mengucapkan terima kasih dengan lembut dan tersenyum pada Lilia. Lilia membalas senyumannya, lalu menyuruhnya istirahat yang cukup. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dengan membawa peralatan medis di tangan. Jihan sedang duduk di sofa sambil bekerja. Ada banyak ponsel dan komputer di meja. Dia sedang mengadakan rapat pada waktu yang bersamaan. Dia jelas-jelas sangat sibuk, tetapi tetap tinggal di rumah. Terlihat jelas karena wanita cantik yang sakit di kamar Ilu. Menurut Lilja, keberadaan Wina sangat penting bagi Jihan. Setelah Jihan selesai dengan semua rapatnya, Lilia menghampirinya. "Pak Jihan, Nona Wina masih butuh waktu untuk pulih. Beberapa hari ke depan, aku akan datang tepat waktu untuk memberinya infus." Jihan tidak melihatnya, hanya mengangguk dengan dingin. Dia sekarang merasa sedikit kelelahan. Jihan mengira Lilia akan langsung pergi setelah melapor. Namun, terlihat Lilia masih berdiri di tempat dan ragu-ragu untuk berbicara. Jihan mengernyit dan bertanya dengan datar, "Apa masih ada yang lain?" Setelah ragu-ragu sejenak, Lilia akhirnya bertanya apa yang dipikirkannya. "Pak Jihan, apakah Anda peduli dengan Nona Wina?" Lilia berpikir jika Jihan sangat peduli dengan Wina, tidak akan adil bagi Jihan jika dia menyembunyikan kondisi Wina. Mendengar ini, Jihan menengadah dan menatap Lilia dengan dingin. Melihat tatapan itu, Lilia merasa dirinya sudah salah bicara dan hendak minta maaf. Namun, Jihan mendahuluinya berkata, "Dia hanyalah alat untuk kebutuhan fisiologisku." Jawaban itu seperti menekankan bahwa kepeduliannya terhadap Wina hanya sebatas itu. Lilia tertegun sejenak saat mendengar perkataan itu. Dia mengira Jihan begitu panik saat di rumah sakit, lalu merawat Wina di rumah, setidaknya pasti ada sedikit peduli. Lilia tidak menduga Nona Wina hanya alat untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Sepertinya ini alasan Jihan tidak mengganti wanita lain selama 5 tahun. Saat Wina mengatakan dirinya adalah pengganti, Lilia sudah menduga bahwa Wina adalah wanita yang dinafkahi Jihan di luar. Lilia telah bekerja dengan Jihan selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu bahwa Jihan memiliki seorang wanita di luar, tetapi belum
pernah bertemu saja sebelumnya. Dia dulu mengira Jihan tidak mencari yang lain selama 5 tahun karena pasti jatuh cinta pada wanita itu. Sekarang dia baru tahu bahwa laki-laki tidak emosional seperti perempuan. Laki-laki hanya memenuhi kebutuhan fisiologis saja, tidak perlu bicara suka dan tidak suka. Apalagi bagi Jihan yang mengidap misofobia parah. Ketika bertemu dengan wanita yang bisa disentuhnya, dia tentu akan membuat wanita itu di sampingnya dan tidak mencari yang lain. Lilia merasa bersyukur menanyakan hal ini. Jika tidak, dia akan mengira Jihan peduli pada Wina. Sebelumnya, Lilia merasa tidak adil membantu Wina menyembunyikan kondisi Wina sesungguhnya jika Jihan peduli pada Wina. Sekarang, Lilia sudah tahu apa yang dipikirkan Jihan, jadi membantu Wina bukan masalah besar. Jihan selalu berhati dingin, tidak pernah peduli dengan hidup dan mati orang lain dan tidak pernah menggunakan orang yang tidak berguna. Lilia berpikir jika Jihan tahu bahwa Nona Wina sakit parah, Wina akan dicampakkan sebelum meninggal oleh Jihan.